Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa tuhliku anna abwaaba syarri wa ta'sir wa taqulu biha waliyan wa nasir anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, kita saat ini kembali membahas dan mengkaji sirah dari kehidupan sosok insan yang mulia, idola kita semuanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki di bab yang kelima, tarbiyatu wa wafatu jaddi, yaitu tarbiyah dan kewafatan kakek dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib. Qama bi tarbiyati ba'da wafati ummihi jaddu Abdul Muthalib, yang mana setelah kewafatan dari ibunda beliau Sayyidah Aminah, lalu yang mentarbiyah beliau ialah Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Wa kana yuhibbu aksara min hubbi li auladi, dan Abdul Muthalib ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, melebihi cinta kepada anak-anaknya. Ini saat Rasulullah SAW berada di asuhan kakek beliau, yang mana Abdul Muthalib ini, kakek beliau ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad, melebihi dari cintanya kepada anak-anaknya. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawat mata jaddu. Ketika Rasulullah SAW itu sampai di usia 8 tahun, di saat itulah kakek beliau yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia, wafat. Ba'da an kafalahu sanatain, setelah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abdul Muthalib selama kurang lebih 2 tahun. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, Rasul SAW mulai awal dalam yang kita bahas dari sebelum-sebelumnya, beliau itu yatim, posisi berada di kandungan ibundanya. Kemudian di usia 6 tahun meninggal ibunda beliau, dan di usia 8 tahun meninggal kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Bukan berarti di sini Rasulullah SAW seperti manusia umumnya, yang mana tidak ada orang tuanya, kemudian nggak ada kesempurnaan dalam kasih sayang, dalam didikan, kemudian tidak dipedulikan oleh keluarga-keluarganya karena bukan anak sendiri, bukan. Akan tapi hikmah di sini justru menjadi kelebihan bagi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis beliau, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sungguh diriku telah dididik oleh Tuhanku, dan sebaik-baik didikan yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan menjadikan beliau kekurangan ketika tidak adanya orang tuanya, kemudian diasuh oleh kakeknya. Kemudian setelah diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya yaitu Abdul Muthalib. Bukan berarti semacam itu, seperti itu. Tidak umumnya seperti manusia. Ini adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling dinanti-nanti syafaatnya oleh semua manusia. Maka tidak mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekurangan, kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bab itu. Maka perlu digarisbawahi, ketika meninggalnya kedua orang tua Nabi, beliau di waktu kecil, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya, bukan berarti suatu kekurangan bagi Nabi. Maka justru dari sanalah Rasulullah SAW menjadi mulia, karena ada bani Rabbi. Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya aku telah dididik oleh Tuhanku. Jadi jangan sampai salah paham. Tidak sama Nabi Muhammad dengan manusia yang lainnya, tidak sama. Bal huwal yakut wa nasukal hajari. Rasulullah SAW adalah permata, intan permata. Tapi sedangkan manusia yang lainnya kal hajari, sebagaimana batu-batu biasa. Ini yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita fahamkan, yang perlu kita fahami, agar kita tidak sampai
menganggap Rasulullah ini seperti manusia-manusia yang biasa. Kemudian wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammu Abu Thalib. Kemudian setelah meninggalnya kakek beliau yaitu Abdul Muthalib, barulah beliau diasuh oleh ammu Abu Thalib, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa kana fakiron. Abu Thalib ini dalam keadaan fakir, fawasa Allahu rizqah. Kemudian Allah memperluas rezekinya, membuka rezekinya dengan seluas-luasnya. Karena kenapa? Karena dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah kita bahas di sebelumnya, bahasanya Sayyidah Halimah Sa'diyah ketika menyusui Nabi pun merasakan keberkahan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan sampai mulai dari anaknya tidak pernah lagi merasa lapar, merasa haus. Biasanya waktu malam hari merasakan kehausan, merasakan kelaparan karena aksi dari Sayyidah Halimah tidak seperti umumnya. Kemudian datangnya Nabi Muhammad SAW menjadi asinya menjadi deras dan tidak pernah anak-anaknya beliau ini merasa kehausan. Bahkan setiap malamnya diceritakan sampai tidur sampai nyenyak, tidak pernah menangis karena saking kenyangnya dengan asinya. Tidak hanya hal itu, banyak lagi. Bagaimana dengan Abu Thalib yang kemudian hidup mengasuh Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamallahu wa yassarahu lahu. Dan saat Rasulullah SAW berada di asuhan pamannya, Rasulullah qani'an, memiliki sifat qanaah bima qasamahullahu ta'ala, dari apa yang telah dibagi dan ditentukan oleh Subhanahu wa taala. Qani'an beliau sangat-sangat menerima tanpa adanya mengeluh, tanpa adanya hal-hal yang lain, tapi Rasul tetap menerima dengan apa semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dari hal ini memang sudah semestinya kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar mengetahui bahasanya Rasulullah memiliki sifat qanaah mulai kecil. Sebelum jadi Nabi memang beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yassarahu lahu, dan kemudian Allah memudahkan untuknya atas semua apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut di fasal yang selanjutnya, di bab yang selanjutnya, perlu kita ambil hikmahnya di sini, yaitu Abu Thalib fawasa Allahu rizqah. Abu Thalib diperluas rezekinya oleh Allah gara-gara mengasuh Nabi Muhammad SAW yang awalnya fakir. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW pasti memberikan keberkahan, terdapat keberkahan di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu pula, apakah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal kita tidak bisa mendapatkan keberkahan beliau? Sangat-sangat tentunya bisa. Dengan mungkin kita mengikuti apa yang diajarkan beliau, apa yang telah dicontohkan beliau, maka semuanya akan menjadi keberkahan bagi siapapun yang hidupnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwasanya Nabi Muhammad memiliki sifat qanaah, yaitu beliau menerima dengan apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kehidupan yang membuat kita bahagia ialah menerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat qanaah ini akan menjadi hati kita menjadi seolah-olah menjadi raja, yaitu merasa kaya karena tidak ada keluhan, tidak ada unsur untuk tidak terima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW, kekasih kita, agar kita semuanya bisa mengikuti apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di video yang sekelumit ini bisa menambahkan rasa mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.